Pengusaha Tubagus Hairi Wardana alias Wawan mengakui telah memberikan sebesar uang 1 miliar rupiah untuk membantu calon Bupati Lebak Banten Amir Hamzah dalam pengurusan perkara sengketa Pilkada Lebak di MK. Menurut Wawan, dirinya merasa dijebak oleh Amir Hamzah terkait pemberian uang tersebut. Pengusaha Tubagus Hairi Wardana alias Wawan Kamis siang menjadi saksi untuk kasus suap pengurusan Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi dengan terdakwa Susi Turhandayani. Dalam kesaksiannya, tersangka kasus yang sama dengan Susi ini mengatakan bahwa dirinya merasa dijebak oleh calon Bupati Lebak Banten Amir Hamzah. Wawan menegaskan dalam pertemuan yang dihadiri Amir Hamzah tanggal 29 September 2013, dirinya tidak pernah menyanggupi pemberian uang sebesar 1 miliar rupiah untuk pengurusan perkara sengketa Pilkada Lebak di MK. Namun menurut Wawan, Amir Hamzah telah menyampaikan ke Susi Turhandayani selaku pengacara bahwa menyanggupi uang 2 miliar rupiah. Akibat pernyataan Amir tersebut, Wawan mengaku terus dikejar hingga akhirnya menyanggupi uang 1 miliar rupiah untuk mantan Ketua MK Akil Mukhtar. Selain itu, Wawan mengatakan dirinya menyanggupi pemberian uang karena ditunjukkan kemarahan Akil lewat SMS. Saya khawatir Pak Akil marah gitu loh ke saya gitu loh. Jadi bukan itu ya. Jadi ada penegasan bahwa itu uang dari saudara ya? Betul, karena itu tadi Bu Susi menyampaikan Pak Akil marah. Saya khawatir nanti ini akan berpengaruh ke Serang. Jadi intinya Pak Akil supaya nggak marah ya saya sampaikan bahwa saya memberi bantuan kepada Amir 1 miliar. Wawan menambahkan, dirinya membalas permintaan uang tersebut dengan menggunakan nama kakaknya Ratu Atut Hosiah selaku Gubernur Banten yang menyanggupi pemberian uang tersebut. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Rifan Alfidian melaporkan. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berjanji akan melaporkan dana fiktif milik Partai Demokrat untuk kampanye Pilpres pada tahun 2009 lalu ke KPK. Menurut Anas, saat ini laporan tersebut akan merinci siapa penyumbang fiktif yang diterima Partai Demokrat untuk mengusung SBY sebagai Presiden 2009 hingga 2014. Serangan Anas Urbaningrum kepada Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya terus digencarkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Sebelum menjalani pemeriksaan di KPK, Kamis siang Anas berjanji akan melaporkan fiktif milik Partai Demokrat untuk kampanye Pilpres pada tahun 2009 lalu ke KPK. Menurut Anas, saat ini laporan itu sedang dibuat oleh pihaknya. Anas menjelaskan laporan tersebut akan merinci berbagai penyumbang fiktif dan sumber duit kampanye lain yang akhirnya membawa calon presiden yang diusung Demokrat pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pemenang. Sedang diselesaikan penjelasan tertulisnya. Nanti kalau sudah lengkap, insya Allah akan diserahkan. Artinya bukti-bukti juga akan diserahkan. Oh iya dong. Ya. Tapi dijelaskan dulu dengan lengkap biar nanti para penelaah mudah untuk membacanya, menelaahnya. Kalau tidak dijelaskan, yang tidak tahu kan tidak bisa membaca data itu. Apa aja rencananya apa aja data-data yang? Ya selengkap-lengkapnya gitu. Pengaliran dana saat kampanye Ya itu kan tentang dana kampanye, tentang dana kampanye, tentang sumbangan dan penggunaan dana kampanye. Sebelumnya Anas mengaku telah menyerahkan hasil audit akuntan independen atas laporan dana kampanye Partai Demokrat kepada KPK. Menurut pendiri Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini ada sejumlah penyumbang palsu dalam laporan dana kampanye tersebut. Penyumbang itu ada di dalam daftar, tetapi sesungguhnya mereka tidak menyumbangkan uang untuk biaya kampanye Partai Demokrat. Selain itu, Anas juga meminta KPK menyelidiki kemungkinan adanya sumber dana lain untuk kampanye Partai Demokrat, termasuk kemungkinan adanya dana yang berasal dari Senturi. Saat itu, Anas mengklaim total dana kampanye partai berlambang Mercy itu mencapai 232 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Kita ke informasi pemilu. Pasca terbakarnya kantor Camat Sindue Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu malam, panitia pemilihan kecamatan tetap melanjutkan proses pleno penandatanganan berita acara rekapitulasi
perhitungan suara. Untuk mempermudah kerja PPK Sindue terpaksa memindahkan tempat pleno di Mapolsek Sindue. Rencananya penandatanganan berita acara dilaksanakan hari ini. Beginilah kondisi kantor Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, pasca terbakar Rabu malam. Kotak suara dan surat suara terlihat berserakan di mana-mana. Dari 196 kotak suara yang berada di dalam kantor, hanya 32 kotak suara yang berhasil diselamatkan saat api melalap bangunan tersebut. Ketua PPK Sindue, Sukma, mengatakan pihaknya tetap akan melanjutkan proses pleno penandatanganan berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan hari ini sambil menunggu petunjuk dari pihak KPUD Kabupaten Donggala. Kalau agenda PPK ini hari kita mau rampungkan semua berita acara pleno rekapitulasi. Agendanya sebentar ini, siang ini kita mau penggandaan DA, sekaligus mengundang kembali semua saksi yang hadir kemarin untuk menandatangani berita acara. Hingga kini situasi di kantor Camat Sindue belum ada aktivitas yang berarti. Hanya beberapa aparat kepolisian bersenjata lengkap yang tetap bersiaga di lokasi kejadian. Diketahui, Rabu malam, 2 kantor camat di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah hampir bersamaan terbakar. Kapolda Sulteng yang ditemui saat kejadian sebelumnya mengatakan diduga kantor camat tersebut sengaja dibakar. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya Forum DPD 2 Partai Golkar meminta Abu Rizal Bakri mundur sebagai capres. Informasinya setelah yang satu ini.